Haleluya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa meminta tuntunan dan pertolongan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kesegaran yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Dan sebentar kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Firman yang memberikan kehidupan bagi kami. Firman yang memimpin, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan kami semua siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Kemudian di ayat yang 35, maka menangislah Yesus. Saudara, Yohanes 11 ayat 35 adalah salah satu ayat terpendek yang dapat kita temukan di Alkitab. Dan kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita melihat bagaimana perasaan Yesus yang sangat sedih sehingga Yesus menangis. Ayat yang kita baca muncul dalam cerita kematian Lazarus yang merupakan seorang teman Yesus yang tinggal di satu kota bernama Betania. Lazarus mempunyai dua saudari, Maria dan Marta. Kemudian pada waktu mereka mengirim kabar kepada Yesus mengenai Lazarus yang jatuh sakit, Yesus tiba di Betania 4 hari setelah Lazarus meninggal. Dan setelah Yesus tiba di Betania dan berbicara kepada Marta dan Maria, dan kemudian dia melihat teman-teman Lazarus menangis, maka Yesus pun merasa sedih. Dan setelah ditunjukkan kuburan Lazarus kepada Yesus, kemudian Yesus menangis. Peristiwa Yesus menangis ini menunjukkan satu perasaan simpati yang mendalam yang Yesus rasakan. Yesus, sekalipun dia Allah Bapa yang mempunyai kerajaan sorga dan dunia, tapi dia datang dalam rupa manusia. Dia pun bisa merasakan satu kesedihan terhadap penderitaan umatnya. Yesus mempunyai kasih yang mendalam, dan Yesus juga mempunyai rasa emosi dan empati bagi saudara-saudaranya yang mengalami kesedihan. Saudara, kejadian yang Yesus alami itu terkadang kontras dengan apa yang kita lihat di dunia. Di dalam banyak kebudayaan, menangis itu adalah tanda kelemahan. Karena itu orang cenderung diajar untuk menahan diri supaya tidak menangis. Dan biasanya kebudayaan atau pemahaman seperti ini berlaku untuk kaum laki-laki. Di dalam masyarakat sejak kecil kita diajar supaya anak laki-laki tidak menangis, karena dengan alasan laki-laki tidak seharusnya menangis. Tapi apabila kita perempuan, maka diperbolehkan untuk menangis. Dan saudara, ditambah lagi satu pemahaman juga yang agak keliru, di mana orang berkata semakin bertambah usia, seharusnya frekuensi kita menangis semakin berkurang. Alasan klasik yang sering kita dengar adalah erosi tangisan itu merupakan kedewasaan. Artinya semakin dewasa atau semakin gede orang tersebut, maka seharusnya mereka tidak menangis. Banyak orang yang beranggapan kalau orang tersebut suka menangis itu dianggap cengeng dan seperti anak-anak. Dan kita tahu saudara, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang kurang tepat.
Karena barusan kita baca, Yesus pun menangis. Sekalipun Yesus adalah orang yang sangat sempurna, tapi Yesus pun menangis. Bahkan Yesus menangis di depan banyak orang. Yesus tidak malu menangis di depan banyak orang. Yesus tidak menangis di dalam ruangan tertutup di mana orang tidak melihat. Tapi seperti yang tercatat di ayat yang baru kita baca dalam Yohanes, bahwa Yesus melakukannya di depan banyak orang. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus menangis untuk seorang sahabat, dan dia juga menangis untuk seorang keluarga yang telah kehilangan orang yang begitu berharga dalam keluarganya. Dan tangisan itu, saudara, saya yakin tidak dinilai oleh orang sebagai tangisan negatif. Tapi justru melalui tangisan Yesus, orang melihat betapa besar kasih Yesus kepada Lazarus. Saudara, menangis untuk manusia itu adalah sesuatu hal yang normal. Karena pada waktu kita menangis itu juga satu bagian untuk kita menyalurkan perasaan kita. Terutama ketika perasaan itu meluap, tidak terkendali. Perasaan itu bisa berupa kesedihan, kesakitan, kemarahan, tapi juga bisa berupa kegembiraan. Ketika seseorang tidak mampu menyalurkan perasaan yang meluap ini, tidak jarang hal itu menjadi sumber petaka dalam hidupnya. Tetapi ketika kita menangis, perasaan tersebut akan tersalurkan sehingga kita merasa lega dan dapat mengendalikan diri kita kembali. Karena itu, kalau memang kita merasa perlu menangis untuk menyalurkan perasaan kita, maka tidak ada salahnya kita menangis. Bahkan pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita pun boleh menangis, saudara. Karena orang yang tersungkur di kaki Tuhan sambil menangis, itu merupakan satu tanda bahwa orang tersebut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu kita menangis di kaki Tuhan, kita menyadari penuh bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup ini. Dan pada waktu kita menangis di kaki Tuhan, kekuatan kita kembali diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat 8, pemazmur berkata demikian, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Di dalam ayat ini pemazmur menghadapi ancaman terhadap jiwanya dari musuh-musuh yang menakutkan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menangis. Di dalam doa dia menangis kepada Tuhan. Dan pada waktu dia berdoa dan menangis kepada Tuhan, pemazmur memperoleh keberanian yang luar biasa. Kita pun sebagai pengikut Kristus pasti pernah mengalami masa krisis yang membuat kita harus menangis kepada Tuhan. Kita pasti pernah mengalami kesedihan yang paling besar, yaitu kehilangan keluarga yang kita cintai. Kita pasti tidak henti-hentinya mencucurkan air mata. Tetapi saudara, yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Ia mengerti kesedihan kita, kesedihan yang tidak terucapkan. Dia mengerti semuanya itu, saudara, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kesusahan apapun di dunia ini. Kita mungkin yang saat ini sedang mencucurkan air mata karena begitu banyak perjuangan, karena begitu banyak masalah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Tapi percayalah, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang mendengar doa umatnya. Dia adalah Tuhan yang menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, "Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju
dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, hari ini kalau kita mengalami satu kesusahan yang berat, beban yang berat sehingga kita harus menangis, saudara, pagi hari ini mari kita terus berjalan maju. Karena kalau kita diam di tempat, kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Tapi kalau kita maju dan kita sambil mencucurkan air mata, Tuhan berkata, kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Di balik sengsara yang sedang kita hadapi sekarang, tapi kalau kita tetap maju dan maju bersama dengan Tuhan, maju bersama dengan Yesus, maka janji Yesus, di balik penderitaan yang kita alami, kita akan menikmati berkat yang luar biasa, saudara. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji, saudara. Biarlah kita terus maju di dalam Tuhan. Biarlah kita tidak tinggal diam di dalam kesedihan kita, di dalam air mata kita. Kita tidak tinggal diam, saudara, tapi kita terus maju. Dan sekalipun air mata kita terus bercucuran, tapi apabila kita terus maju, maka Tuhan berjanji kita akan menuai dan membawa pulang berkas-berkasnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar itu tidak kembali dengan sia-sia dan termeterai dalam kehidupan kami, Bapa. Berkati kami, Tuhan. Kalau kami mungkin menghadapi satu beban yang berat di hari-hari ini, Tuhan, begitu banyak air mata yang sudah kami curahkan untuk menangisi permasalahan kami, Tuhan. Tapi kami percaya setiap air mata yang kami bawa di kaki-Mu, Engkau dengar dan Engkau memperhitungkan air mata kami. Dan kami percaya, Tuhan, doa yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh sambil mencucurkan air mata tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, Bapa, Engkau dengar doa-doa setiap umat-Mu, Tuhan. Mereka yang memerlukan pekerjaan, mereka yang sedang sakit, apapun yang mereka minta pagi hari ini, Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan waktu-Mu, maka Engkau akan mengabulkan doa kami semua, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami lebih dari apapun juga, Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan sebentar umat-Mu akan melakukan banyak aktivitas, dan Engkau beserta dengan umat-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.